Arjuna tidak pernah menyangka akan ada hari di mana kakinya sendiri akan terpaku tepat di depan pintu rumahnya. Di lantai marmer dingin villa mewah senilai puluhan miliar rupiah. Ibunya, Ibu Sri, sedang berlutut. Air mata mengalir deras. Di hadapannya adalah menantunya, Sarah, dengan ponsel terangkat tinggi dan perintah dingin yang membakar amarah. Kalau mau ambil, merangkaklah. Beberapa detik kemudian, Arjuna menyadari bahwa hal paling menakutkan bukanlah musuh di luar sana, melainkan tragedi yang sedang terjadi di dalam keluarganya. Ibunya, yang telah mengorbankan seluruh hidupnya untuk membesarkannya, kini dipermalukan di dalam rumah yang ia bangun sendiri. Namun, itu hanyalah permulaan. Di balik tindakan kejam itu tersembunyi sebuah rahasia yang telah disembunyikan selama berbulan-bulan. Dan cukup kuat untuk menghancurkan seluruh keluarga. Semakin ia mengikuti kebenaran, Arjuna semakin menemukan luka-luka yang diam-diam ibunya derita. Sejak saat ia melangkah masuk melalui pintu itu, tidak ada seorang pun di rumah itu yang bisa terus menyembunyikan kesalahan mereka. Ponsel itu baru saja lepas dari tangan Sarah. Arjuna tidak repot-repot melirik istrinya sekalipun. Ia membungkuk, membantu ibunya berdiri. Tangannya menggenggam lengan kurus Ibu Sri. Merasakan setiap getaran yang merambat ke tubuhnya. Rambut putihnya acak-acakan. Wajahnya pucat. Lututnya masih kotor oleh debu dari lantai marmer yang mengkilap. Begitu berdiri, Ibu Sri segera menarik tangan putranya perlahan. Bibirnya bergerak seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi tercekat di tenggorokannya. Daripada menceritakan semua yang baru saja terjadi, ia hanya menggelengkan kepala pelan. Tatapan matanya penuh kekhawatiran seolah memohon agar putranya tidak marah. Sikap sabar itulah yang membuat dada Arjuna terasa nyeri. Ibunya, yang telah mengorbankan seluruh masa mudanya untuk membesarkannya, kini memikirkan untuk menjaga kedamaian keluarga bahkan di atas kehormatan dirinya sendiri. Ia menoleh, memanggil keras sopirnya, Pak Tony, yang berdiri di halaman. Hanya dalam beberapa detik, pria parubaya itu berlari masuk tergesa-gesa. Terdiam saat melihat kondisi Ibu Sri. Ia telah mengikuti Arjuna lebih dari 10 tahun. Selalu menganggap nyonya rumah seperti anggota keluarga sendiri. Ia tidak pernah menyangka akan melihat Ibu Sri dalam keadaan menyedihkan seperti itu. Arjuna berusaha menjaga suaranya tetap tenang. Tetapi setiap kata terasa berat seperti batu. Ia meminta Pak Tony mengantar ibunya ke kamar untuk beristirahat. Memanggil asisten rumah tangga untuk menyiapkan air hangat. Dan sekaligus berpesan agar tidak ada yang mengganggu. Pak Tony hanya sempat mengangguk lalu dengan lembut membimbing Ibu Sri pergi. Bayangan keduanya menghilang di balik tangga. Meninggalkan ruang luas yang kini hanya menyisakan Arjuna dan Sarah berhadapan. Villa yang biasanya cerah tiba-tiba terasa berat dan tidak biasa. Suara AC yang berputar teratur semakin membuat segalanya dingin. Sarah membungkuk hendak mengambil tumpukan kertas yang jatuh di lantai. Tetapi tangannya gemetar hingga beberapa kali tidak bisa memegangnya. Arjuna melangkah maju, mengambil satu persatu kertas itu terlebih dahulu. Ia membolak-baliknya dengan sangat cepat. Itu adalah surat kuasa terkait rumah lama keluarga di desa. Hanya dengan melihat beberapa baris pertama, ia sudah memahami tujuan istrinya. Ia menumpuk kembali semua dokumen, meletakkannya rapi di meja terdekat. Lalu perlahan berbalik menatap Sarah. Tatapan matanya benar-benar asing. Bukan lagi tatapan seorang suami yang sering mengabaikan perdebatan kecil. Juga bukan lagi ekspresi lelah setelah setiap perjalanan bisnis. Itu adalah tatapan seorang yang baru saja menemukan sesuatu yang tak termaafkan. Ruang di antara keduanya terasa sesak hingga mencekik. Sarah berusaha menenangkan diri. Menarik napas dalam-dalam lalu berbicara lebih dulu. Dengarkan penjelasanku, Mas. Arjuna mengangkat tangan menghentikan. Ke ruang kerja. Hanya 3 kata singkat tetapi cukup membuat Sarah merinding. Ia tahu betul karakter suaminya. Semakin tenang Mas Arjuna, semakin serius masalahnya.
Pintu ruang kerja tertutup di belakang mereka. Arjuna mengunci pintu lalu dengan tenang berjalan menuju meja kerjanya. Ia tidak langsung duduk melainkan berdiri diam selama beberapa detik, mengamati sekeliling ruangan yang familiar itu. Disinilah ia pernah menandatangani kontrak bernilai ratusan miliar rupiah, menyelesaikan berbagai transaksi besar dan kecil. Namun, tidak pernah ia merasakan tekanan sebesar ini. Karena di hadapannya bukan rekan bisnis, melainkan wanita yang telah bertahun-tahun berbagi hidup dengannya. Sarah berdiri di dekat pintu. Kedua tangannya saling menggenggam erat. Di benaknya terus muncul berbagai cara untuk membela diri. Ia berniat menyalahkan kemarahan, tekanan, atau konflik kecil yang menumpuk selama ini. Tetapi melihat ekspresi Arjuna, ia tahu semua alasan dangkal itu tidak berarti. Arjuna menarik kursi dan duduk, meletakkan kedua siku di atas meja lalu menatap lurus ke arah istrinya. Ia hanya bertanya sekali. Kenapa pertanyaan yang sangat singkat itu membuat Sarah tidak tahu harus mulai dari mana? Ia menggigit bibirnya. Matanya memerah. Aku hanya ingin ibu menandatangani surat itu. Arjuna bertanya lagi. Ingin menandatangani surat itu harus mempermalukan ibu. Sarah buru-buru menggeleng. Aku tidak menyangka akan jadi seperti ini. Arjuna tersenyum tipis. Senyum dingin hingga ia sendiri merasa asing. Tidak menyangka. Atau tidak menyangka aku pulang lebih cepat. Sarah menunduk. Pikirannya kusut seperti benang. Baru pagi tadi, ia masih yakin bisa memaksa ibu mertuanya menandatangani surat itu, lalu membereskan semuanya sebelum suaminya kembali. Rencana yang tampak sempurna itu runtuh hanya karena sebuah rapat dibatalkan mendadak. Ia tahu tidak ada jalan mundur lagi. Tetapi masih menyimpan harapan bahwa Arjuna belum memahami semua. Cukup menyembunyikan penyebab sebenarnya. Ia masih punya kesempatan untuk menyelamatkan adiknya. Arjuna membuka laci, mengambil sebuah buku kecil dan meletakkannya di meja. Itu adalah buku yang biasa ia gunakan untuk mencatat hal-hal penting yang perlu ditangani. Ia membuka halaman kosong lalu memegang pena. Mulai sekarang, apapun yang kamu katakan, aku akan mencatatnya. Jika nanti aku menemukan ada hal lain, semuanya tidak akan berhenti seperti hari ini. Suaranya datar tapi tegas. Sarah menatap buku itu. Jantungnya berdebar kencang. Ia tahu pria di hadapannya tidak lagi mempercayai satupun kata-katanya. Tepat saat itu, terdengar ketukan sangat pelan dari luar koridor. Asisten rumah tangga, Mbak Siti, melaporkan bahwa Ibu Sri sudah minum dan berbaring. Tetapi kesehatannya masih sangat lemah. Arjuna hanya menjawab singkat lalu meminta Mbak Siti melanjutkan merawat ibunya. Ketika langkah kaki menjauh, ia kembali menoleh ke arah Sarah. Aku akan tahu semuanya. Kalau tidak hari ini, besok. Kamu pilih sendiri. Berbicara jujur. Sekarang. Atau membiarkan orang lain yang berbicara menggantikanmu. Kata-kata itu seperti palu goda menghantam pikiran Sarah. Ia tiba-tiba menyadari semua lapisan pelindung yang telah ia pertahankan selama ini mulai retak. Di luar jendela, langit senja perlahan berubah menjadi abu-abu. Di dalam villa yang luas itu, badai besar sedang diam-diam terbentuk. Arjuna belum tahu bahwa hal-hal yang akan ia dengar tidak hanya terkait dengan istrinya, tetapi juga akan menyeret serangkaian rahasia yang telah terkubur selama berbulan-bulan. Cukup untuk membalikan seluruh kehidupan keluarga. Keesokan paginya, Arjuna tidak pergi ke kantor seperti biasa. Puluhan panggilan dari sekretaris dan rekan bisnis semua ia serahkan kepada staf di bawahnya untuk ditangani. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, pekerjaan bukan lagi prioritas utama. Yang perlu ia lakukan saat ini adalah mengetahui dengan pasti apa yang telah terjadi di rumahnya. Sepanjang waktu ia sering melakukan perjalanan bisnis. Ia turun ke ruang tamu sangat pagi. Matanya perlahan mengamati setiap sudut yang familiar. Semuanya masih tertata mewah seperti sebelumnya. Pot-pot bunga masih segar. Lantai masih bersih mengkilap.
Barang-barang masih rapi sehingga tidak ada yang akan menyangka tempat ini pernah terjadi pemandangan menyedihkan baru kemarin. Semakin ia melihat tampilan sempurna itu, Arjuna semakin merasa pahit. Ternyata ada luka yang tidak terlihat di dinding rumah, tetapi ada di hati manusia. Orang pertama yang ia panggil adalah Mbak Siti. Wanita berusia awal 50 kerapakan itu masuk dengan sikap hati-hati. Ia sudah bekerja di keluarga itu selama hampir 5 tahun. Pendiam. Hanya fokus menyelesaikan pekerjaannya setiap hari. Begitu melihat Arjuna duduk sendirian di ruang tamu, ia sudah memahami bahwa pembicaraan ini akan menentukan banyak hal. Arjuna menunjuk kursi di seberangnya lalu dengan lembut meminta Mbak Siti duduk. Beberapa saat kemudian ia baru berbicara. Aku hanya butuh kebenaran. Bahkan jika itu membuat seseorang harus bertanggung jawab. Kamu tidak boleh menyembunyikannya dariku. Mbak Siti menunduk. Kedua tangannya tergenggam erat. Ia menarik napas dalam-dalam lalu mengangguk pelan. Ia mulai menceritakan dari hal-hal terkecil. Awalnya hanya soal makan. Dulu Ibu Sri selalu makan bersama seluruh keluarga. Tetapi sekitar 6 bulan terakhir ini, Sarah sering beralasan ibu mertuanya tidak cocok dengan makanan untuk memintanya makan terpisah di kamar. Terkadang, setelah seluruh keluarga selesai makan, Mbak Siti baru diminta menghangatkan sedikit makanan dingin untuk Ibu Sri. Setiap kali itu terjadi, Ibu Sri selalu tersenyum dan berkata tidak apa-apa. Orang tua makan apa saja juga bisa. Namun, Mbak Siti tahu betul orang tua juga bisa merasa sedih. Hanya saja Ibu Sri tidak ingin menyusahkan siapapun. Arjuna mendengar itu. Kedua tangannya yang diletakkan di sandaran kursi semakin mengeras. Ia ingat berkali-kali menelepon ke rumah. Ibunya selalu bilang ia makan cukup, tidur nyenyak, dan berpesan agar ia fokus bekerja. Ia belum pernah menyangka kata-kata itu hanya agar putranya merasa tenang. Mbak Siti melanjutkan bahwa tidak hanya soal makan. Bahkan keinginan Ibu Sri untuk mengajak cucunya, Ken, bermain di halaman sebentar pun berkali-kali dilarang oleh Sarah. Ia beralasan Ken perlu les tambahan. Les bahasa Inggris, les piano, les renang. Tidak seharusnya menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak penting. Awalnya Ibu Sri masih tersenyum maklum. Lama-lama hanya berdiri dari jauh melihat cucunya di halaman lalu diam-diam kembali ke kamar. Mendengar ini, Arjuna teringat setiap kali menelepon. Putranya sering bilang sudah lama tidak tidur bersama neneknya. Saat itu ia hanya berpikir karena jadwal belajar anaknya terlalu padat. Sekarang ia baru mengerti semuanya sudah diatur sejak lama. Ia menarik napas dalam-dalam lalu bertanya lagi. Selain itu, ada lagi Mbak Siti ragu-ragu beberapa detik lalu mengumpulkan semua keberaniannya untuk melanjutkan cerita. Ia mengatakan bahwa Ibu Sri berkali-kali ingin menelepon putranya, tetapi ponselnya sering menghilang. Pernah suatu kali, ia mencari di seluruh kamar lalu akhirnya meminta asisten rumah tangga untuk meneleponkan. Siang harinya, Sarah menunjukkan ketidakpuasannya dan mengatakan bahwa Arjuna sangat sibuk. Tidak seharusnya ditelepon untuk hal-hal kecil. Setelah itu, Ibu Sri hampir tidak pernah lagi berinisiatif menelepon putranya. Arjuna menunduk. Di dalam hatinya muncul perasaan yang sulit diungkapkan. Ia selalu berpikir ibunya memahami pekerjaannya sehingga jarang menghubungi. Tak disangka di balik ketidakaktifan itu ada serangkaian pencegahan. Ia terus bertanya apakah ibunya pernah dipukul. Mbak Siti menggeleng sangat cepat lalu perlahan mengatakan bahwa ia belum pernah menyaksikan langsung pemandangan itu. Tetapi beberapa kali ia melihat pergelangan tangan Ibu Sri memar. Dan lengannya juga muncul bekas kebiruan. Setiap kali ditanya, Ibu Sri selalu tersenyum dan berkata ia ceroboh menabrak tepi meja atau pintu lemari. Saat itu Mbak Siti juga tidak berani bertanya lebih jauh karena takut membuat Ibu Sri canggung. Cerita-cerita itu seperti jarum menusuk hati Arjuna. Ia tetap tenang tetapi tatapan matanya sudah berubah sepenuhnya. Setelah berterima kasih kepada Mbak Siti, ia berpesan agar untuk sementara waktu tidak menceritakan hal ini kepada siapapun. Begitu asisten rumah tangga keluar,
Pak Tony dipanggil masuk. Sopir itu berdiri di hadapan majikannya dengan wajah murung. Ia tahu hari ini ia tidak bisa lagi menyimpan hal-hal yang pernah ia pikir untuk melindungi keluarga. Arjuna langsung bertanya tentang hari sebelumnya. Pak Tony menceritakan bahwa sejak pagi Sarah berkali-kali memintanya keluar memeriksa mobil pengiriman. Lalu beralasan ada rekan bisnis datang ke rumah. Ia berdiri di luar gerbang hampir 40 menit tetapi tidak ada mobil yang muncul. Setelah itu, Sarah kembali memintanya pergi ke gudang kecil untuk mengambil beberapa barang. Hingga ia kembali. Tepat saat Arjuna juga baru tiba di gerbang. Mengingat kembali seluruh kejadian. Pak, Tony baru menyadari bahwa ia sengaja diperintahkan pergi agar tidak menyaksikan kejadian di dalam rumah. Tidak hanya itu. Pak Tony juga menceritakan satu hal lagi yang membuat Arjuna terkejut. Sekitar 2 bulan terakhir ini, ia berkali-kali melihat Ibu Sri duduk sendirian di teras sangat lama. Terkadang hari sudah gelap Ibu Sri masih belum masuk rumah. Ketika ia bertanya apakah perlu mengajak Ibu Sri berjalan-jalan untuk menghibur diri, Ibu Sri hanya tersenyum lalu berkata duduk sebentar untuk mengurangi rindu kampung halaman. Pak Tony saat itu hanya berpikir orang tua. Merindukan tempat lama jadi tidak terlalu memperhatikan. Sekarang setelah menghubungkan semua kejadian, ia baru mengerti Ibu Sri bukan sekadar merindukan kampung halaman. Tetapi karena di dalam rumah putranya sendiri, Ibu Sri tidak lagi merasa nyaman seperti dulu. Setelah mendengar semuanya, Arjuna bangkit dan berjalan perlahan ke jendela. Di luar, taman masih hijau di bawah sinar matahari pagi. Suara burung berkicau sesekali. Benar-benar berlawanan dengan suasana hatinya yang berat. Ternyata selama ia sibuk mengembangkan pekerjaan, menandatangani kontrak besar, berkeliling mencari peluang bisnis, ibunya setiap hari menanggung begitu banyak luka tepat di dalam rumah yang selalu ia banggakan sebagai tempat paling bahagia. Yang paling menyakitinya bukan hanya hal-hal yang Sarah lakukan, tetapi juga kenyataan bahwa semua itu terjadi tepat di depan banyak orang. Hanya ia sendiri yang terakhir mengetahuinya. Ia berbalik menatap Pak Tony lalu perlahan berkata, "Mulai sekarang, apapun yang kamu ingat, sekecil apapun, harus kamu ceritakan padaku. Aku akan mencari tahu semuanya sendiri." Pak Tony mengangguk sangat kuat. Ia tahu badai sesungguhnya dalam keluarga ini baru saja dimulai. Sementara Arjuna, setelah menggabungkan setiap cerita dari asisten rumah tangga dan sopir, ia yakin bahwa apa yang baru saja ia dengar hanyalah puncak gunung es. Di baliknya masih ada penyebab yang lebih besar yang membuat Sarah nekat memaksa ibu mertuanya menandatangani berkas pengalihan rumah lama. Dan ia memutuskan untuk mengikuti setiap jejak yang tersisa untuk menemukan seluruh kebenaran. Sekalipun kebenaran itu akan sangat menyakitkan. Keluar dari ruang tamu, Arjuna langsung menuju area kontrol keamanan yang terletak di ujung lantai 1. Ini adalah ruangan kecil yang berisi seluruh sistem kamera pengawas villa. Sebelumnya ia jarang masuk ke tempat ini karena semua urusan ditangani oleh bagian teknis. Namun hari ini ia ingin memeriksa sendiri setiap detail. Setelah membuka layar kontrol, ia menarik garis waktu tepat ke siang hari saat kejadian. Gambar pertama yang muncul masih sangat normal. Asisten rumah tangga membersihkan ruang tamu. Sopir mengeluarkan mobil. Ibu Sri duduk membaca buku di area ruang keluarga. Namun hanya beberapa menit kemudian, seluruh layar serentak berubah menjadi hitam. Kekosongan itu berlangsung hampir 40 menit lalu sinyal tiba-tiba muncul kembali seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Arjuna mengamati setiap bingkai dengan cermat. Ia memutar maju mundur berkali-kali tetapi hasilnya tetap sama. Ini tidak mungkin kegagalan listrik biasa. Jika sistem bermasalah, kamera akan melaporkan kesalahan atau menampilkan sinyal peringatan. Sementara itu, seluruh data hanya sekadar terputus, lalu tersambung kembali dengan sangat rapi. Ia segera menelepon kepala bagian teknis perusahaan pengelola sistem keamanan untuk datang memeriksa pagi itu juga. Kurang dari 30 menit kemudian, seorang teknisi muda tiba di villa. Setelah memeriksa log aktivitas sistem, ia perlahan menoleh ke Arjuna.
Wajahnya penuh ketegangan. Maaf, Pak. Ini bukan kesalahan teknis. Ada seseorang yang sengaja mematikan kamera menggunakan tablet kontrol di dalam rumah. Arjuna sedikit menyipitkan mata. Tablet kontrol diletakkan di ruang keluarga. Tempat di mana hanya anggota keluarga yang memiliki hak akses. Itu berarti orang yang ingin menyembunyikan kejadian itu sudah mempersiapkan diri sebelumnya. Ia meminta teknisi mencetak seluruh log operasi, sekaligus menyalin data untuk mencegah perubahan lagi. Memegang tumpukan kertas di tangannya, Arjuna merasa semuanya jauh lebih serius dari perkiraan awal. Orang di balik ini tidak bertindak spontan melainkan sudah menghitung setiap langkah dengan sangat cermat. Setelah teknisi pergi, Arjuna kembali ke ruang kerjanya. Ia membuka brankas tersembunyi di dinding yang berisi dokumen-dokumen penting keluarga. Tumpukan berkas properti, sertifikat saham, kontrak investasi masih berada di posisi semula. Ia mengambil berkas khusus yang terkait dengan rumah leluhur di desa lalu memeriksa dengan cermat setiap halaman. Semua dokumen masih lengkap. Tidak ada yang ditukar. Ini membuktikan Sarah belum melakukan langkah terakhir. Ia membutuhkan tanda tangan atau persetujuan ibunya barulah bisa menyelesaikan prosedur pengalihan. Jika hari itu ia tidak pulang lebih awal, sangat mungkin segalanya akan berakhir dengan hasil yang berbeda. Meletakkan berkas di meja, Arjuna membuka komputer pribadinya, lalu masuk ke sistem manajemen keuangan keluarga. Biasanya ia hanya memeriksa pengeluaran besar terkait perusahaan. Sedangkan pengeluaran keluarga ia serahkan kepada akuntan pribadi untuk direkap setiap kuartal. Hari ini ia memutuskan untuk meninjau kembali setiap transaksi dalam beberapa bulan terakhir. Daftar itu sangat panjang. Sebagian besar adalah pembayaran kebutuhan sehari-hari. Biaya sekolah Ken, gaji karyawan, biaya perawatan kesehatan ibu. Semuanya masuk akal hingga matanya berhenti pada satu transaksi transfer uang senilai 800 juta rupiah. Pengirimnya adalah Ibu Sri. Penerimanya adalah Sarah. Catatan hanya 3 kata singkat urgen urusan. Arjuna mengerutkan kening. Ia sangat memahami karakter ibunya. Ibu Sri hidup hemat seumur hidup. Membelanjakan uang dalam jumlah besar pun akan berpikir sangat lama. Namun 800 juta rupiah ditransfer dengan cepat. Yang lebih mengejutkannya adalah hal ini sama sekali tidak pernah disebutkan kepadanya. Ia terus menelusuri bulan-bulan sebelumnya. Dan lagi-lagi ada transaksi 300 juta rupiah. Lalu 150 juta rupiah. Di sela-sela itu masih banyak transaksi kecil. Beberapa puluh juta. Total uang yang terkumpul sudah melebihi 1 miliar rupiah. Arjuna bersandar di kursinya. Ia berusaha mengingat apakah selama waktu itu ibunya pernah menyebutkan kebutuhan uang untuk berobat atau merenovasi rumah. Jawabannya adalah tidak. Sebaliknya, setiap kali ia menawarkan untuk mentransfer uang saku tambahan, ibunya selalu menolak karena bilang tidak terpakai. Jadi kemana uang itu pergi? Mengapa ibu terus mentransfer kepada menantunya? Pertanyaan itu terus berulang di benaknya hingga ia tidak bisa tenang. Ia menekan bel memanggil akuntan keluarga segera siang itu. Wanita parubaya itu dengan hati-hati membawa seluruh berkas keuangan. Arjuna menunjuk transaksi-transaksi yang mencurigakan lalu bertanya sejak kapan transfer uang ini dimulai. Akuntan itu melihat kembali buku catatannya lalu menjawab bahwa semuanya diminta langsung oleh Ibu Sri. Setiap kali transfer uang, Ibu Sri selalu berpesan agar tidak perlu memberitahu Arjuna karena itu urusan pribadi, keluarga. Percaya pada kata-kata majikannya. Ia hanya melakukan sesuai prosedur tanpa bertanya lebih jauh. Mendengar itu, Arjuna semakin merasa berat hati. Ia tahu ibunya selalu berusaha melindungi anggota keluarga. Tetapi semakin ibu menyembunyikan, semakin masalah itu di luar kendali. Ia mengambil semua salinan, menumpuknya menjadi beberapa berkas terpisah, lalu memasukkannya ke dalam tas dokumen. Setiap angka saat ini tidak lagi sekadar transaksi keuangan, tetapi telah menjadi jejak yang mengarah pada penyebab sebenarnya. Sore harinya, ia membawa salinan rekening koran ke kamar ibunya. Ibu Sri sedang duduk di dekat jendela.
Wajahnya sudah agak membaik, tetapi tampak jelas kelelahan. Arjuna dengan lembut meletakkan tumpukan kertas di meja teh. Bu, bisakah ibu memberitahuku mengapa ibu mentransfer begitu banyak uang kepada Sarah? Ibu Sri melirik. Sekilas deretan angka itu lalu sedikit terdiam. Ia tahu putranya sudah mulai mengikuti setiap jejak. Namun, alih-alih menjawab, ia hanya menghela napas pelan lalu memalingkan wajah menatap halaman depan rumah. Arjuna terus bertanya beberapa pertanyaan lagi. Tetapi Ibu Sri tetap memilih untuk menyimpan semuanya. Akhirnya ia hanya mengucapkan satu kalimat singkat. Beri ibu sedikit waktu lagi. Jawaban itu membuat Arjuna semakin yakin bahwa di balik sejumlah uang ini masih ada rahasia yang jauh lebih besar. Ibunya bukan orang yang mudah memberikan uang tabungan seumur hidup kepada orang lain jika tidak ada alasan khusus. Ia bangkit, mengambil kembali berkas itu, lalu perlahan keluar dari kamar. Di koridor, sinar matahari senja menembus jendela kaca, membentuk jejak cahaya panjang di lantai. Arjuna berhenti sejenak. Di benaknya ia menyatukan setiap cerita dari asisten rumah tangga, sopir, data kamera yang dihapus, dan transfer uang yang beruntun. Semua jejak mengarah ke satu arah yang sama. Hanya dengan menemukan alasan mengapa ibu harus berkorban begitu banyak, seluruh tirai yang menyembunyikan selama berbulan-bulan akan terbuka. Ia tidak lagi ragu bahwa jawabannya terletak pada Sarah sendiri dan orang yang selalu ia coba lindungi di belakangnya. Malam itu, setelah menyimpan semua berkas ke dalam lemari yang terkunci, Arjuna kembali ke kamar ibunya. Ia tidak membawa salinan rekening koran atau dokumen apapun lagi. Kali ini ia hanya membawa segelas susu hangat yang biasa Ibu Sri minum sebelum tidur. Pintu kamar terbuka pelan. Ibu Sri masih duduk di kursi di samping jendela. Matanya memandang ke arah halaman depan. Cahaya lampu kuning menyinari rambut putihnya, membuat sosoknya semakin kecil. Arjuna meletakkan segelas susu di meja lalu menarik kursi duduk di hadapannya. Ia tidak langsung bertanya melainkan diam-diam menatap ibunya yang sudah sangat tua. Sejak terakhir kali ia punya waktu duduk mengobrol lama dengan ibu, di hatinya tiba-tiba muncul perasaan menyesal. Ia menyadari dirinya terlalu sibuk dengan pekerjaan hingga tidak memperhatikan perubahan-perubahan sangat kecil pada ibunya. Setelah cukup lama, Arjuna baru dengan lembut berbicara. Bu, aku tidak ingin memaksa ibu. Tetapi jika ibu terus menyembunyikan, aku tidak akan bisa melindungi ibu lagi. Ibu Sri memejamkan mata perlahan. Kedua tangannya saling menggenggam. Jari-jari kurusnya sedikit gemetar. Ia tahu putranya tidak akan berhenti. Jika hari ini ia tidak berbicara, Arjuna akan terus menyelidiki hingga menemukan semuanya. Ia menarik napas dalam-dalam lalu perlahan mulai berbicara. Semuanya dimulai lebih dari 2 bulan lalu. Arjuna duduk tegak. Ia tidak menyela ibunya sekalipun. Ibu Sri bercerita bahwa pada suatu malam larut, Sarah tiba-tiba pulang ke rumah dalam keadaan panik. Begitu masuk ruang tamu, ia langsung berlutut di hadapan ibu mertuanya. Air mata mengalir tak henti. Ibu Sri belum pernah melihat menantunya seperti itu sehingga sangat kaget. Ia terus bertanya apa yang terjadi. Tetapi Sarah hanya bisa menangis. Setelah cukup lama, barulah ia terisak menceritakan bahwa adiknya, Hendra, baru saja mengalami kecelakaan lalu lintas. Hendra malam itu minum banyak sekali minuman keras bersama teman-temannya. Dalam perjalanan pulang, ia kehilangan kendali kemudi lalu menabrak langsung sebuah gerobak penjual bubur malam di pinggir jalan. Gerobak itu terlempar. Panci bubur tumpah berhamburan di jalan. Wanita penjual bubur dan putri sulungnya jatuh. Gadis kecil itu kakinya patah dan harus segera dilarikan ke UGD malam itu juga. Hendra saat itu sangat ketakutan hingga meninggalkan lokasi kejadian. Hanya menelepon kakaknya untuk meminta bantuan. Sarah bercerita sambil menangis bahwa jika Arjuna mengetahui hal ini, pasti ia akan melapor polisi. Memaksa Hendra bertanggung jawab di depan hukum.
Hal itu tidak hanya akan membuat adiknya dipenjara tetapi juga akan mempengaruhi reputasi keluarga tepat saat perusahaan Arjuna sedang bersiap menandatangani proyek yang sangat besar. Sarah terus-menerus menggenggam tangan ibu mertuanya, memohon agar ia membantunya merahasiakan semuanya. Ia berkata hanya perlu menyelesaikan dengan baik-baik dengan keluarga korban, memberikan ganti rugi penuh, maka semuanya akan berakhir. Ibu Sri berhenti sejenak saat bercerita hingga di sini. Ia menatap foto mendiang suaminya yang diletakkan di lemari kecil lalu menghela napas pelan. Waktu itu ibu berpikir keras. Ibu tidak menyayangi Hendra, apalagi menyetujui perbuatannya. Tapi ibu menyayangi kamu. Ibu tahu berapa banyak kamu berjuang bertahun-tahun untuk membangun karir ini. Ibu takut jika semua meledak saat itu. Rekan bisnis akan menarik diri. Semua kerja kerasmu akan sia-sia. Arjuna menunduk. Ia belum pernah tahu di balik masa-masa sibuk itu, ibunya harus menghadapi pilihan sesulit itu. Ibu Sri melanjutkan. Keesokan paginya, ia sendiri pergi ke rumah sakit tempat gadis korban dirawat. Ia tidak pergi bersama Sarah melainkan sendirian membawa uang tabungan yang terkumpul bertahun-tahun. Ia bertemu dengan ibu gadis itu, menunduk meminta maaf atas nama keluarga. Wanita penjual bubur itu, saat itu selain khawatir dengan anaknya juga khawatir gerobak mata pencahariannya rusak, sehingga benar-benar putus asa. Ibu Sri tidak menjanjikan hal besar. Ia hanya berharap keluarga itu menerima uang terlebih dahulu untuk pengobatan gadis kecil itu. Lalu setelah itu akan terus membantu hingga semuanya beres. Arjuna sedikit mengangkat kepala. Ibu dapat uang sebanyak itu dari mana? Ibu Sri tersenyum sedih. Ibu menjual emas kawin peninggalan ayahmu. Jawaban itu membuat Arjuna terdiam. Itu adalah benda kenangan paling berharga yang selalu ibunya simpan selama puluhan tahun. Saat ayahnya meninggal, ada orang yang pernah menawar dengan harga sangat tinggi, tetapi ibu bersikeras tidak menjualnya. Namun kali ini ia menerima untuk menukarkannya dengan uang hanya untuk menyelamatkan seseorang yang tidak memiliki hubungan darah sama sekali. Ibu Sri melanjutkan bahwa setelah menjual emas, ia juga menarik sebagian uang tabungan. Seluruh uang itu diserahkan kepada Sarah untuk menangani ganti rugi dan merawat gadis yang terluka. Ia hanya punya satu permintaan harus dilakukan sampai tuntas. Jangan sampai keluarga korban menderita kerugian lebih lanjut. Sarah saat itu terus-menerus berjanji tidak akan pernah membiarkan kejadian serupa terulang lagi. Ia menangis banyak sekali. Terus-menerus berterima kasih kepada ibu mertuanya karena telah menyelamatkan seluruh keluarganya. Arjuna mendengar itu hingga tenggorokannya tercekat. Ia bertanya pelan. Mengapa ibu tidak memberitahuku? Ibu Sri menatap putranya dengan tatapan penuh kasih sayang. Ibu tahu watakmu. Jika kamu tahu saat itu, kamu pasti akan menanganinya dengan sangat tegas. Ibu tidak ingin kamu selain khawatir dengan pekerjaan juga harus menyelesaikan urusan keluarga. Ibu pikir sudah tua, bisa membantu sedikit saja. Arjuna memalingkan wajah. Kata-kata ibunya membuatnya merasa bersalah lebih dari sebelumnya. Ia selalu berpikir bahwa cukup dengan menghasilkan banyak uang sudah cukup untuk berbakti. Namun saat ia sibuk dengan pekerjaan, ibunya harus sendirian menyelesaikan masalah besar keluarga. Yang paling menyakitinya adalah ibu sama sekali tidak memikirkan dirinya sendiri melainkan hanya memikirkan putranya. Ibu Sri perlahan menyeruput sedikit susu lalu melanjutkan. Ibu kira setelah kejadian itu semuanya akan berakhir. Ibu kira Hendra akan takut dan berubah. Sarah juga berjanji akan mengawasi adiknya dengan ketat. Ibu percaya padanya. Sampai di sini, ia sedikit menggeleng. Mungkin ibu sendiri yang salah. Ibu kira membantu sekali sudah menyelamatkan satu orang. Tak disangka, perlindungan itu justru membuat mereka berpikir bahwa apapun yang mereka lakukan, akan selalu ada orang di belakang yang membereskan. Arjuna mendongak menatap ibunya. Ia mulai mengerti mengapa transfer uang terus-menerus terjadi. Tetapi ia juga menyadari cerita itu belum berakhir. Tatapan lelah Ibu Sri menunjukkan bahwa di balik ganti rugi itu masih banyak hal yang belum diceritakan.
Ia menggenggam lembut tangan ibunya. Suaranya merendah. Lalu setelah itu Hendra membuat masalah lagi. Kan? Bu Ibu Sri mengangguk pelan. Wajahnya menunjukkan jelas kelelahan setelah berbulan-bulan menanggung tekanan. Ia menatap putranya lalu perlahan berkata. Saat itulah semuanya benar-benar mulai di luar kemampuan ibu. Arjuna masih menggenggam lembut tangan ibunya. Menunggu Ibu Sri melanjutkan cerita yang belum tuntas. Ibu Sri menghela napas pelan. Tatapan matanya penuh kelelahan. Setelah menyelesaikan kasus kecelakaan itu, ibu kira Hendra akan takut dan mulai menata hidupnya. Tapi belum genap sebulan. Sarah kembali menemui ibu. Ia berhenti beberapa detik lalu menceritakan bahwa kali itu menantunya tidak lagi menangis seperti sebelumnya. Wajahnya cekung. Matanya bengkak karena beberapa malam tidak tidur. Ia mengatakan Hendra tidak hanya tidak berubah, tetapi juga meminjam uang di banyak tempat untuk melunasi utang lama. Terus meminjam dari satu tempat untuk menutupi yang lain. Jumlah uangnya semakin besar. Bunga berbunga. Hanya dalam waktu singkat sudah melebihi kemampuan bayar seluruh keluarga. Awalnya Ibu Sri masih percaya bahwa cukup dengan membantu sekali lagi maka semuanya akan berakhir. Ia mengambil sisa uang di buku tabungan dan memberikannya kepada Sarah. Sebelum menyerahkan uang itu, ia menggenggam tangan menantunya dan berkata dengan sangat jelas. Ini yang terakhir kalinya. Kamu pulang dan bilang pada Hendra untuk bertanggung jawab atas hidupnya sendiri. Tidak ada yang bisa terus-menerus mengejar untuk membereskan kesalahannya. Sarah terus-menerus mengangguk. Air mata menetes. Berjanji akan mengajak adiknya bekerja dengan jujur. Tidak akan membiarkan terjadi hal apapun lagi. Namun hanya beberapa minggu kemudian, telepon Ibu Sri kembali berdering sekitar tengah malam. Di ujung telepon masih suara Sarah. Tetapi kali ini bukan lagi tangisan melainkan kepanikan. Ia mengatakan penagih utang sudah datang langsung ke rumah orang tua kandungnya. Menggedor pintu di tengah malam sambil memaki-maki. Menuntut Hendra segera membayar. Jika tidak akan ada konsekuensi yang sangat serius. Ibu Sri mendengar itu. Hatinya terasa berat. Ia menyarankan Sarah melapor polisi jika diancam. Tetapi menantunya hanya menggeleng. Ia mengatakan jika masalah ini dibawa keluar, Hendra pasti akan dituntut dengan banyak tindakan lain. Semakin menyembunyikan, ia semakin mendorong dirinya sendiri ke jalan buntu. Hari-hari berikutnya, Sarah hampir setiap minggu muncul di rumah dengan berbagai alasan. Terkadang menanyakan kesehatan ibu mertua. Terkadang membawa sedikit buah-buahan. Terkadang mengajak Ken bermain. Tetapi setiap kali hanya berdua. Percakapan akhirnya selalu kembali pada uang. Ibu Sri menyadari kegelisahan di wajah menantunya semakin jelas. Terkadang Sarah duduk berjam-jam di kamar tanpa berbicara. Hanya memegang gelas air, lalu termenung menatap lantai. Saat hendak pulang, barulah ia bertanya dengan malu-malu, apakah ibu masih punya uang? Ibu Sri selalu menggeleng. Uang tabungan seumur hidupnya hampir habis. Suatu sore, Sarah tiba-tiba membawa setumpuk berkas. Ia meletakkannya di hadapan ibu mertuanya lalu berbicara pelan. Aku hanya butuh ibu tanda tangan di sini. Ibu Sri memakai kacamata membaca setiap halaman. Semakin membaca, ekspresinya semakin berubah. Itu adalah berkas kuasa terkait rumah lama keluarga di desa. Rumah itu tidak besar tetapi terletak di tanah yang jalannya baru saja direnovasi dan diperlebar. Nilainya meningkat sangat banyak akhir-akhir ini. Bagi orang luar itu hanya aset yang bisa diperjualbelikan. Tetapi bagi Ibu Sri, itu adalah tempat yang melekat dengan seluruh masa mudanya. Tempat suaminya pernah hidup, pernah membangun keluarga. Juga tempat altar leluhur diletakkan. Ia dengan lembut menutup berkas itu lalu meletakkannya kembali ke arah Sarah. Ibu tidak akan tanda tangan. Sarah berusaha tetap tenang. Menjelaskan bahwa cukup dengan menjual rumah itu, maka semua utang bisa lunas. Nanti jika ekonomi sudah stabil akan membeli tanah lain yang lebih bagus. Ibu Sri menggeleng. Ada hal-hal yang jika sudah hilang tidak akan pernah bisa kembali. Sarah mulai gelisah.
Ia menganalisis berbagai alasan mulai dari menjaga kehormatan keluarga hingga masa depan Ken. Tetapi jawabannya tetap hanya gelengan kepala yang tegas. Suasana di dalam kamar perlahan menjadi tegang. Sarah berdiri tiba-tiba, mondar-mandir beberapa kali. Ia tidak lagi mempertahankan sikap lembut seperti saat baru datang. Suaranya mulai meninggi. Ia menganggap Ibu Sri terlalu keras kepala. Hanya tahu mempertahankan rumah tua tanpa memikirkan anak cucu. Ibu Sri tetap tenang menjawab. Jika ibu menjual rumah ini untuk menyelamatkan seseorang yang tidak tahu menyesal, maka nanti ia akan terus membuat masalah. Itu bukan menyelamatkan, tetapi mendukung. Kata-kata itu menyentuh ketakutan terbesar Sarah. Ia duduk tersungkur di kursi. Kedua tangan memegang kepala. Beberapa saat kemudian, ia mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan serangkaian pesan kepada ibu mertuanya. Di dalamnya adalah ancaman dari penagih utang yang dikirim kepada Hendra. Ada pesan yang jelas tertulis jika tidak ada uang sesuai janji, mereka akan mencari tempat kerja kerabat. Ada juga pesan yang menyebutkan sekolah Ken. Melihat tulisan-tulisan itu, Ibu Sri sedikit khawatir. Ia menyayangi cucunya yang masih kecil. Tidak seharusnya menanggung dampak dari kesalahan orang dewasa. Tetapi setelah beberapa menit berpikir, ia tetap pada keputusannya. Jika mereka melanggar hukum, lapor polisi. Tidak bisa karena takut lalu menjual akar keluarga. Sarah merasa semua pintu satu persatu tertutup. Ia menelepon Hendra tepat di depan ibu mertuanya. Di ujung telepon, Hendra terus-menerus membentak meminta kakaknya harus mendapatkan rumah itu. Ia mengatakan jika tidak ada uang maka seluruh keluarga akan menanggung konsekuensi. Sarah berusaha menenangkan adiknya. Tetapi semakin berbicara Hendra semakin kehilangan kendali. Akhirnya ia mengucapkan satu kalimat yang membuat Sarah terdiam. Jika kamu tidak bisa mendapatkan uang, jangan salahkan jika mereka mencari Ken di sekolah. Saat itu Ibu Sri pasti akan takut. Setelah panggilan itu, suasana hati Sarah berubah total. Dari ketakutan ia beralih ke keputusasaan. Ia tidak lagi memandang ibu mertuanya sebagai kerabat, melainkan mulai menganggapnya sebagai penghalang jalannya. Hari-hari berikutnya, ia terus-menerus mencari cara untuk membujuk. Mulai dari memohon hingga menyalahkan. Mulai dari menceritakan kesulitan hingga memberikan tekanan. Ibu Sri tetap menolak dengan tegas. Ia mengerti jika hari ini ia mengangguk, besok akan ada permintaan lain yang lebih besar. Ibu Sri menatap Arjuna lalu perlahan berkata, "Sejak ibu tidak mau tanda tangan, sifat Sarah berubah drastis. Ia tidak lagi menjadi menantu yang sopan seperti dulu." Ia bercerita bahwa menantunya mulai menghindar, berbicara dingin, berkali-kali sengaja memutuskan kedekatan antara ia dan cucunya. Hal-hal yang tampak kecil perlahan menumpuk menjadi jarak yang semakin besar. Setiap kali melihat itu, ia selalu berusaha bersabar karena tidak ingin putranya yang sedang sibuk terganggu. Mendengar ini, Arjuna menggenggam erat kedua tangannya. Ia akhirnya mengerti mengapa Sarah nekat memaksa ibunya menandatangani surat pengalihan. Ia tidak lagi bertindak karena semata-mata ingin membantu adiknya, tetapi telah terdesak oleh ketakutan dan tekanan hingga kehilangan batas dirinya. Namun Arjuna juga tahu, apapun alasannya, melukai orang yang telah sepenuh hati membantunya adalah hal yang tidak bisa diterima. Ia menatap ibunya sangat lama, lalu berkata pelan, "Aku sudah mengerti mengapa semuanya sampai pada titik ini. Tetapi mulai sekarang tidak akan ada lagi yang bisa memaksa ibu berkorban apapun lagi." Keesokan paginya, Arjuna berinisiatif menelepon pengacara Tuan Budi. Keduanya telah bekerja sama selama hampir 10 tahun sehingga hanya dengan mendengar suara kliennya, pengacara itu sudah mengerti bahwa ini bukan lagi kasus perdata biasa. Kurang dari 1 jam kemudian, Tuan Budi tiba di villa bersama seorang ahli teknologi informasi dan seorang staf hukum khusus pengumpul bukti elektronik. Arjuna tidak bertele-tele melainkan meletakkan semua berkas yang ia miliki di meja, mulai dari salinan rekening koran, log sistem kamera,
hingga catatan setelah berbicara dengan ibunya, asisten rumah tangga, dan sopir. Pengacara itu membolak-balik setiap halaman dengan sangat hati-hati lalu perlahan berkata, agar semuanya terselesaikan dengan tuntas. Semua bukti harus sah dan dapat diverifikasi. Segera setelah itu, tim teknis mulai bekerja dengan sistem kamera villa. Mereka tidak hanya meninjau data yang ditampilkan tetapi juga mengakses seluruh memori asli perekam. Setelah hampir 2 jam pemeriksaan, ahli teknologi informasi menegaskan bahwa bagian gambar yang hilang sama sekali tidak lenyap sepenuhnya. Operator hanya menghapus tampilan biasa. Sedangkan data asli masih tersimpan di hard drive. Ia menggunakan perangkat lunak khusus untuk memulihkan setiap file di layar komputer. Bilah kemajuan perlahan berjalan, membuat seluruh ruangan terasa berat. Arjuna berdiri di belakang. Matanya tidak lepas dari layar. Ia tahu, begitu pemulihan berhasil, seluruh kebenaran akan terungkap. Menjelang tengah hari, file pertama dibuka. Gambar itu meskipun tidak terlalu tajam, tetapi cukup untuk mengenali setiap orang. Kamera merekam dengan jelas adegan Sarah menutup area ruang tamu. Memeriksa sekeliling lalu mengambil tablet kontrol untuk mematikan seluruh sistem pengawas. Detail itu saja sudah cukup membuktikan bahwa penghapusan kamera adalah tindakan yang disengaja. Ahli teknologi informasi melanjutkan memutar ke bagian berikutnya. Semua orang melihat Ibu Sri berdiri di ruang tamu. Sedangkan Sarah meletakkan setumpuk kertas di meja lalu terus-menerus mengatakan sesuatu. Meskipun kamera tidak merekam suara, gambar Ibu Sri yang terus-menerus menggeleng menolak sudah sangat jelas mencerminkan jalannya kejadian. Arjuna menarik napas dalam-dalam. Ia tidak meminta untuk melanjutkan segera melainkan meminta agar seluruh data disalin ke berbagai perangkat lain untuk menghindari risiko perubahan. Pengacara Tuan Budi juga membuat berita acara penyitaan bukti, meminta semua yang hadir untuk menandatangani konfirmasi waktu dan proses pemulihan data. Ia tidak ingin nantinya ada yang bisa mengatakan bahwa potongan video itu telah diedit. Setelah bagian kamera selesai, Arjuna melanjutkan memanggil setiap orang di rumah untuk berbicara secara pribadi. Orang pertama adalah Mbak Siti. Di bawah kesaksian pengacara, ia menceritakan kembali semua hal yang pernah ia lihat selama berbulan-bulan. Mulai dari Ibu Sri harus makan terpisah, dibatasi bertemu cucunya, hingga hari kejadian ketika Sarah sengaja memanggilnya ke dapur untuk menghindari melihat semua yang terjadi. Setiap kesaksian direkam dan dibuat dalam bentuk tertulis. Mbak Siti membaca kembali dengan sangat teliti barulah menandatanganinya. Setelah menandatangani, wanita lanjut usia itu perlahan menyeka air mata. Ia mengatakan hal yang paling membuatnya menyesal adalah berkali-kali ingin melaporkan kepada Arjuna tetapi Ibu Sri selalu mencegah karena tidak ingin putranya khawatir. Selanjutnya adalah sopir Pak Tony. Ia menceritakan dengan sangat detail bagaimana ia berkali-kali diperintahkan keluar rumah oleh Sarah dengan berbagai alasan. Ia juga mengkonfirmasi waktu kejadian. Di dalam villa hampir tidak ada lagi yang bisa melihat ruang tamu. Pengacara mencatat dengan cermat setiap garis waktu lalu membandingkannya dengan data kamera. Semuanya cocok sepenuhnya. Arjuna duduk di seberang. Wajahnya tidak menunjukkan banyak emosi. Tetapi dalam hatinya semakin lama semakin berat. Setiap kesaksian menambahkan satu kepingan pada gambaran yang tidak pernah ingin ia lihat. Menjelang awal siang, satu detail tak terduga muncul. Mbak Siti tiba-tiba teringat. Tepat saat berdiri di dapur, ia tidak sengaja menekan tombol rekam di ponselnya untuk menyimpan daftar bahan makanan yang perlu dibeli. Ponsel itu tetap berada di saku bajunya selama waktu itu. Setelah membuka kembali file itu, semua orang mendengar dengan sangat jelas suara-suara yang bergema dari lantai atas. Awalnya hanya suara langkah kaki dan beberapa kata pelan. Tetapi semakin lama, suara Sarah semakin jelas. Terutama, kalimat hari ini ibu tidak melakukannya. Jangan salahkan aku. Terekam hampir lengkap. Selanjutnya adalah suara Ibu Sri yang terisak memohon dan suara benda jatuh ke lantai. Ruangan tiba-tiba menjadi berat. Arjuna memejamkan mata beberapa detik lalu membukanya.
Ia meminta pengacara menyalin file rekaman suara ke berbagai perangkat lain, sekaligus membuat berita acara konfirmasi sumber data. Tuan Budi mengangguk. Ia mengerti nilai rekaman suara ini sangat besar karena tidak hanya membuktikan tindakan ancaman tetapi juga menunjukkan dengan jelas kondisi orang yang dipaksa. Sesi kerja berlangsung hingga sore hari. Di meja besar di ruang kerja, bukti-bukti telah dibagi menjadi kelompok-kelompok terpisah. Satu tumpukan adalah data kamera yang telah dipulihkan. Satu tumpukan adalah salinan rekening koran transfer uang dari Ibu Sri ke Sarah. Tumpukan lain adalah kesaksian asisten rumah tangga dan sopir. Dan terakhir adalah rekaman suara yang disalin dengan hati-hati. Tuan Budi melihat seluruh berkas lalu perlahan berkata, "Jika hanya mempertimbangkan setiap dokumen secara terpisah, mungkin masih bisa diperdebatkan. Tetapi ketika semua digabungkan, mereka membentuk serangkaian peristiwa yang sangat jelas." Arjuna mengangguk. Ia bertanya apa langkah selanjutnya yang harus dilakukan. Pengacara menyarankan agar tidak terburu-buru mengumumkan semuanya, melainkan harus mempersiapkan sesi konfrontasi dengan semua pihak terkait. Jika Sarah masih punya kesempatan untuk berbicara jujur, itu akan menjadi kesempatan terakhir. Sebaliknya, jika ia terus menyangkal, seluruh bukti akan disajikan di hadapan semua orang. Arjuna langsung setuju. Ia tidak ingin nantinya ada yang mengatakan bahwa ia menyalahkan istrinya hanya berdasarkan emosi. Sebelum pulang, Tuan Budi meletakkan tangan di atas tumpukan berkas lalu menatap Arjuna. "Anda harus mempersiapkan mental. Setelah sesi konfrontasi ini, mungkin keluarga Anda tidak akan sama lagi." Arjuna melihat keluar jendela kaca, di mana langit perlahan berubah menjadi warna kuning tua senja. Ia sangat memahami hal itu. Ada keretakan yang setelah terungkap tidak bisa diperbaiki seperti semula, tetapi jika terus ditutupi, orang yang paling terluka tetaplah ibunya. Ia menutup tas dokumennya. Tatapan matanya menjadi lebih tegas dari sebelumnya. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia tidak lagi memikirkan untuk menjaga citra harmonis keluarga. Satu-satunya hal yang ia inginkan adalah membawa semua kebenaran ke permukaan, agar orang yang salah harus menghadapi tanggung jawabnya dan agar ibunya tidak lagi harus menanggung penderitaan lebih lanjut di rumah putranya sendiri. 2 hari kemudian, atas saran pengacara Tuan Budi, Arjuna memutuskan untuk mengadakan sesi konfrontasi di ruang makan besar villa. Ini bukan lagi pembicaraan pribadi antara suami istri melainkan saat di mana semua kebenaran harus diletakkan di meja. Sejak pagi, meja makan panjang sudah dibersihkan. Tidak ada lagi vas bunga atau nampan buah seperti biasanya. Di atas meja hanya ada tumpukan berkas yang tersusun rapi. Satu sisi adalah salinan rekening bank. Di sampingnya adalah hard drive yang berisi data kamera yang telah dipulihkan. Selanjutnya adalah laporan-laporan dan perangkat penyimpan rekaman suara. Arjuna duduk di posisi kepala meja. Wajahnya tenang, tetapi tatapan matanya tidak lagi ragu-ragu. Sarah turun paling akhir. Hanya dalam beberapa hari, ia terlihat jelas lebih kurus. Matanya bengkak karena beberapa malam tidak tidur. Begitu melihat suaminya dan pengacara, ia sudah mengerti bahwa hari ini tidak akan ada lagi kesempatan untuk menghindar. Ibu Sri juga dibantu oleh Pak Tony untuk turun. Ia duduk di sudut meja. Wajahnya masih pucat, tetapi ekspresinya lebih tenang dari sebelumnya. Asisten rumah tangga Mbak Siti berdiri di belakang. Sedangkan pengacara Tuan Budi membuka tasnya. Satu persatu mengeluarkan berkas dan meletakkannya di meja. Arjuna tidak memulai dengan celaan. Ia mendorong salinan rekening koran ke arah Sarah. "Ini semua uang yang ibu transfer kepadamu selama beberapa bulan terakhir." Ia melanjutkan meletakkan tumpukan dokumen kedua di meja. "Ini data kamera yang telah dipulihkan." Akhirnya ia meletakkan alat perekam suara di tengah meja. "Dan ini adalah rekaman suara yang tersimpan tepat saat kamu memaksa ibu menandatangani surat." Setiap kalimat jelas dan tegas. Sarah melihat bukti-bukti di hadapannya. Tangannya mulai gemetar.
Pengacara Tuan Budi memutar rekaman suara pertama. Ruangan segera dipenuhi suara Sarah yang familiar. Setiap kalimat ancaman terdengar sangat jelas. Lalu suara Ibu Sri yang terisak memohon dan suara benda jatuh ke lantai. Setiap orang yang hadir menunduk dengan cara yang berbeda. Mbak Siti menyeka air mata. Pak Tony menggenggam erat kedua tangannya hingga pucat. Ibu Sri memejamkan mata. Wajahnya penuh kelelahan. Hanya Sarah yang duduk diam. Bibirnya bergetar tetapi tidak bisa mengucapkan kata-kata. Setelah beberapa menit, Arjuna baru berbicara. Aku sudah memberimu banyak kesempatan untuk berbicara jujur. Sekarang, apakah kamu masih punya sesuatu untuk dijelaskan? Sarah menunduk sangat lama, lalu terisak menjawab. Aku tahu aku salah. Tapi saat itu aku benar-benar terdesak. Arjuna menatap lurus ke arah istrinya. Terdesak jadi berhak mempermalukan orang yang sudah menjual seluruh emas kawinnya untuk menyelamatkanmu. Pertanyaan itu membuat Sarah menangis. Ia menggeleng terus-menerus tetapi tidak menemukan alasan yang cukup meyakinkan. Tepat saat itu, ponsel Sarah yang diletakkan di meja tiba-tiba berdering. Seluruh ruangan menoleh ke layar. Nama penelepon muncul dengan sangat jelas, Hendra. Sarah panik hendak meraih ponsel. Tetapi Arjuna lebih cepat. Ia mengangkat ponsel, menyalakan pengeras suara lalu meletakkannya di tengah meja. Di ujung telepon segera terdengar suara yang tergesa-gesa. Kakak sudah dapat uangnya belum? Mereka baru saja meneleponku. Kalau belum dapat rumah itu, kakak harus cari cara. Sarah pucat pasi. Terus-menerus memberi isyarat agar suaminya mematikan telepon. Tetapi Arjuna tetap membiarkannya menyala. Di sisi lain, Hendra sama sekali tidak tahu bahwa panggilan itu sedang didengarkan banyak orang. Ia terus berbicara dengan nada kesal. Kakak masih saja berhati lembut pada ibu itu. Untuk apa orang tua itu mempertahankan rumah itu lagi? Kakak paksa saja dengan keras. Sudah sampai seperti ini. Apalagi yang mau ditakuti? Seluruh ruangan seperti membeku. Sarah memegang wajahnya sambil menangis. Hendra masih melanjutkan. Jika tidak dapat uang, biarkan mereka datang ke sekolah Ken saja. Saat itu pasti ibu itu akan takut. Arjuna perlahan mematikan telepon. Tidak ada lagi yang bisa berkata-kata. Hanya beberapa puluh detik singkat itu sudah menghapus semua sanggahan Sarah. Orang yang selalu ia coba lindungi justru adalah orang yang mendorongnya selangkah demi selangkah ke jurang dalam. Sarah duduk tersungkur di kursi. Kedua bahunya bergetar. Ia tahu semuanya sudah benar-benar berakhir. Tepat saat suasana ruangan sedang berat. Pintu ruang makan terbuka. Pak Tony masuk bersama seorang wanita kurus berusia awal 50 kerapaan. Pakaiannya sudah lusuh. Kulitnya hitam karena sengatan matahari dan angin. Telapak tangannya yang kasar menunjukkan pekerja keras. Arjuna berdiri memperkenalkan singkat. Ini Ibu Larasati. Sarah begitu melihat wanita itu langsung menunduk. Ia segera mengenali bahwa itu adalah ibu dari gadis yang ditabrak oleh Hendra. Ibu Larasati duduk di kursi seberang. Ia tidak langsung menatap Sarah, melainkan berbalik menunduk memberi hormat kepada Ibu Sri. Setelah beberapa detik menenangkan diri, ia perlahan bercerita. Malam kejadian kecelakaan. Keluarga saya hampir putus asa. Putri saya harus dioperasi kakinya. Gerobak penjual bubur rusak total. Uang simpanan tinggal sedikit. Saya sempat berniat membuat laporan untuk menuntut orang yang menyebabkan kecelakaan sampai tuntas. Tetapi keesokan paginya, seorang wanita tua datang sendiri ke rumah sakit. Ibu Larasati menoleh menatap Ibu Sri. Benar. Ibulah yang datang menemui saya. Kata-kata itu membuat Sarah semakin menunduk. Ibu Larasati bercerita bahwa Ibu Sri sama sekali tidak menggunakan uang untuk memaksa keluarganya mengabaikan kasus itu. Sebaliknya, Ibu Sri terus-menerus meminta maaf. Meminta untuk bertanggung jawab atas nama keluarga. Ia membawa seluruh biaya rumah sakit untuk dibayar di muka. Bahkan secara proaktif mendukung biaya sekolah putrinya selama masa perawatan. Hal yang paling membuat Ibu Larasati terharu adalah Ibu Sri selalu menanyakan kondisi kesehatan
Gadis kecil itu dan sama sekali tidak pernah menyinggung soal tuntutan hukum. Ada satu kalimat yang selalu saya ingat. Ibu Larasati menatap Sarah lalu perlahan berkata. Ibu itu bilang, orang yang salah harus tahu cara memperbaiki kesalahan. Keluarga saya berhak memutuskan segalanya. Ibu itu hanya meminta kesempatan bagi pelaku kecelakaan untuk belajar menyesal. Ibu Larasati sedikit menggeleng. Jika hari itu tidak ada ibu itu, mungkin semuanya sudah berbeda. Mendengar sampai di sini, Sarah tidak bisa lagi menahan diri. Ia menangis terseduh-seduh. Selama ini ia selalu berpikir ibu mertuanya sengaja mempertahankan rumah itu untuk menyulitkannya. Baru hari ini ia tahu bahwa wanita itu telah menjual benda kenangan paling berharga dalam hidupnya untuk membantunya dan adiknya melewati masalah. Namun sebagai balasannya, ia malah selangkah demi selangkah melukai orang yang telah menyelamatkannya. Sarah perlahan berdiri. Kakinya gemetar. Ia menatap Ibu Sri. Air mata tak henti-hentinya mengalir. Bu, aku bersalah pada ibu. Ibu Sri hanya diam-diam menatap menantunya. Wajahnya sedih tetapi tanpa sedikit pun dendam. Justru tatapan penuh pengertian itu semakin membuat Sarah lebih menderita daripada celaan apapun. Ia mengerti bahwa sejak saat ini, hal tersulit bukanlah menghadapi suaminya atau hukum, melainkan menghadapi hati nuraninya sendiri. Sedangkan Arjuna, setelah semua kebenaran terungkap di hadapan semua orang, ia tahu sudah saatnya mengambil keputusan terakhir untuk mengakhiri rangkaian tragedi yang telah berlangsung selama berbulan-bulan ini. Setelah sesi konfrontasi berakhir, tidak ada seorang pun yang segera bangkit dan meninggalkan ruangan. Arjuna perlahan mengumpulkan kembali setiap berkas lalu meletakkannya rapi di hadapannya. Ia menatap satu persatu orang yang hadir. Akhirnya, menghentikan tatapannya pada Sarah. Wanita yang dulu sangat rapi dan percaya diri kini duduk tersungkur di kursi. Wajahnya basah oleh air mata. Bahunya terkulai seolah baru saja kehilangan segalanya. Tetapi Arjuna memahami betul. Penyesalan hanya berarti jika disertai dengan tanggung jawab. Jika hari ini ia kembali berhati lembut karena air mata itu, semua penderitaan yang pernah ibunya alami akan menjadi sia-sia. Ia menoleh ke pengacara Tuan Budi lalu berbicara dengan nada tegas. Mulai hari ini, batalkan seluruh hak kuasa aset Sarah. Dokumen-dokumen terkait properti, rekening bersama, dan saham perusahaan harus diubah sesuai peraturan. Tuan Budi segera membuka laptopnya, mencatat setiap permintaan. Ia juga mengumumkan akan mengirimkan seluruh berkas ke kantor notaris untuk menyelesaikan prosedur secepat mungkin. Sarah mendongak menatap suaminya. Bibirnya bergetar. Ia mengerti ini bukan lagi peringatan melainkan keputusan yang telah dipertimbangkan dengan sangat matang. Arjuna melanjutkan menatap tumpukan berkas lain. Dan mengenai Hendra, serahkan semua bukti terkait kecelakaan, pinjaman, pesan ancaman, dan data rekaman suara kepada pihak berwenang. Semuanya akan diproses sesuai hukum. Mendengar itu, Sarah hampir pingsan. Ia buru-buru berdiri. Melangkah mendekati suaminya lalu terisak berkata, "Mas, aku mohon padamu. Dia memang salah. Tapi bagaimanapun juga dia adikku. Kalau sampai di penjara, seluruh hidupnya akan tamat." Arjuna menatap istrinya sangat lama lalu perlahan menjawab. Orang yang membawanya sampai pada hari ini bukan hanya dirinya sendiri, tetapi juga karena setiap kali membuat masalah, selalu ada yang berdiri melindungi. Jika terus ditutupi, nanti akan ada banyak korban lain. Sarah memegang wajahnya sambil menangis. Ia tahu suaminya benar. Ia sendiri telah berkali-kali menggunakan uang, menggunakan kehormatan keluarga untuk menutupi kesalahan adiknya. Setiap kali lolos, Hendra semakin berpikir ia bisa terus membuat masalah tanpa harus membayar harga. Tepat saat suasana di ruangan menjadi tegang, Ibu Sri perlahan bangkit berdiri. Meskipun kesehatannya belum pulih sepenuhnya, tatapan matanya sangat tenang. Ia menatap putranya lalu berkata pelan, "Ibu tidak memohon padamu untuk memaafkan Hendra.
Ia salah. Jadi harus bertanggung jawab. Tapi sebelum semuanya berakhir, ibu ingin ada satu hal lagi. Arjuna menoleh ke ibunya. Silakan. Bu. Ibu Sri menatap lurus ke arah Sarah. Kamu telah melukai banyak orang. Jika benar-benar tahu kamu salah, pertama-tama kamu harus meminta maaf kepada setiap orang. Sarah mendongak. Air matanya masih terus mengalir. Ibu Sri melanjutkan. Bukan meminta maaf agar orang lain memaafkan, tetapi agar kamu melihat dirimu sendiri. Orang pertama yang harus kamu mintai maaf adalah orang-orang yang tinggal di rumah ini. Sarah berdiri diam beberapa detik lalu menunduk sangat rendah. Ia melangkah dengan berat keluar dari ruang makan, menuju dapur di belakang. Mbak Siti sedang menyiapkan makan malam terkejut melihatnya muncul. Asisten rumah tangga yang lebih tua itu bahkan belum sempat berbicara ketika Sarah membungkuk dalam-dalam. Suaranya serak. Mbak Siti, aku minta maaf. Selama ini aku berkali-kali berbicara kasar padamu. Aku memanfaatkan kebaikanmu untuk menyembunyikan perbuatanku. Aku tidak berani berharap Mbak Siti memaafkan. Tapi aku ingin mengucapkan maaf dengan segala penyesalanku. Mbak Siti menatap wanita di hadapannya sangat lama lalu menghela napas pelan. Ia tidak mencela atau mengucapkan kata-kata kasar. Ia hanya dengan lembut menjawab. Yang paling saya sayangi bukan saya, tapi Ibu Sri. Beliau selalu menganggapmu seperti anak sendiri. Kata-kata itu membuat Sarah semakin menunduk. Keluar dari dapur. Ia melangkah menuju area rumah untuk karyawan. Di sana Pak Tony sedang memeriksa mobil yang baru saja dicuci. Melihat Sarah datang, ia hanya diam-diam meletakkan handuk. Sarah berdiri di hadapan sopir yang telah bertahun-tahun bekerja untuk keluarga itu lalu terisak berkata, Pak Tony, aku minta maaf karena berkali-kali memanfaatkan kepercayaan Bapak. Sengaja menyuruh Bapak keluar rumah untuk melakukan hal-hal yang salah. Aku tahu, aku tidak pantas meminta Bapak memaafkan. Tapi aku tetap ingin mengucapkan maaf sendiri. Pak Tony menatapnya lalu sedikit menggeleng. Saya tidak marah padamu atas apa yang kamu lakukan padaku. Saya hanya sedih karena kamu memperlakukan ibu suamimu seperti itu. Beliau seumur hidupnya hidup baik. Seharusnya menikmati masa tua yang damai. Sarah tidak bisa menjawab apapun. Ia hanya menunduk sangat lama lalu perlahan berbalik pergi. Tujuan terakhir adalah kamar Ibu Sri. Pintu terbuka pelan. Ibu Sri sedang duduk di dekat jendela. Tangan memegang buku doa lama, tetapi belum membaca halaman manapun. Sarah masuk. Kedua kakinya terasa berat. Begitu sampai di hadapan ibu mertuanya, ia langsung berlutut secara refleks. Air mata jatuh ke lantai ubin terus-menerus. Bu, aku salah. Aku membiarkan ketakutan dan keegoisan mengubahku menjadi orang lain. Orang yang selalu membantuku justru adalah orang yang paling kulukai. Aku tidak punya wajah lagi untuk melihat ibu. Ibu Sri menatap menantunya sangat lama lalu perlahan bangkit berdiri. Ia tidak membiarkan Sarah berlutut terlalu lama melainkan dengan lembut menggenggam lengannya menariknya berdiri. Kalau mau memperbaiki, harus berdiri dan memperbaiki. Orang yang tahu kesalahan itu baik. Tapi hanya menangis tidak akan mengubah apapun. Sarah menangis terseduh-seduh. Wajahnya penuh penyesalan. Ini adalah pertama kalinya. Sejak ia menjadi menantu. Ia merasakan betapa besar pengertian ibu mertuanya. Sore itu, Arjuna sendiri kembali ke kamar tidur bersama. Ia membuka lemari pakaian. Mengambil beberapa baju pribadi, laptop, dan sedikit dokumen lalu pindah ke ruang kerja untuk menginap sementara. Tidak ada pertengkaran yang terjadi. Tidak ada kata-kata penahanan atau celaan. Di meja kerja, berkas perceraian yang disiapkan oleh pengacara Tuan Budi sudah diletakkan. Arjuna mengambil pena dan menandatangani dengan sangat perlahan. Ia tidak menandatangani karena habisnya perasaan dalam satu momen. Tetapi karena ia mengerti ada batasan yang jika sudah dilampaui, membutuhkan jarak agar setiap orang bisa melihat kembali dirinya sendiri. Sebelum tidur,
Ia mampir ke kamar putranya. Ken sudah tidur nyenyak setelah seharian. Arjuna duduk di samping tempat tidur. Dengan lembut membelai rambut anaknya. Ia berjanji pada dirinya sendiri akan melakukan segala cara agar anak ini tidak harus tumbuh dalam kebohongan dan penutupan seperti orang dewasa dulu. Keluar dari kamar. Ia menutup pintu sangat pelan, lalu menatap koridor panjang villa. Semua keputusan tersulit telah diambil. Mulai besok, setiap orang dalam keluarga harus belajar menghadapi konsekuensi dari perbuatan mereka sendiri. Itu adalah jalan yang penuh penderitaan, tetapi juga satu-satunya jalan agar orang-orang yang tersisa bisa menemukan kembali kedamaian yang telah lama hilang. Seminggu setelah menandatangani surat cerai, Arjuna sendiri mengendarai mobil mengantar ibunya keluar dari villa. Ia tidak membawa rombongan asisten rumah tangga seperti sebelumnya. Juga tidak mengajak sopir. Mobil itu diam-diam meninggalkan kota sejak pagi. Menuju rumah lama di desa yang sering Ibu Sri sebutkan dalam cerita-cerita sebelumnya. Sepanjang perjalanan panjang, ibu dan anak itu tidak banyak berbicara. Ibu Sri hanya diam-diam menatap sawah-sawah hijau yang terhampar luas di luar jendela. Sesekali tersenyum tipis ketika mengenali jalan yang familiar atau jembatan yang baru dibangun. Arjuna sambil menyetir sesekali melirik ibunya melalui kaca spion. Sudah sangat lama ia tidak melihat ekspresi lega seperti itu di wajah ibunya. Rumah itu pun muncul di balik deretan pohon pinang di depan gang. Atap genteng sudah diganti baru sesuai permintaan Arjuna beberapa hari sebelumnya. Dinding lama juga dicat ulang dengan warna kuning muda. Lantai teras dipasang ubin baru agar ibu lebih mudah berjalan. Meskipun begitu, ia tetap mempertahankan hampir seluruh struktur lama. Pohon melati di depan teras masih berdiri di sana. Kursi tempat ayahnya dulu duduk minum teh masih diperbaiki dengan hati-hati. Ibu Sri begitu melangkah melewati gerbang langsung terdiam. Matanya memerah saat melihat altar mendiang suaminya masih bersih. Vas bunga segar yang baru diganti masih semerbak wangi lembut. Arjuna membawa masuk satu persatu tas belanjaan lalu membuka semua jendela agar rumah itu mendapatkan angin. Ia berkeliling memeriksa setiap kamar. Dari tempat tidur, kayu tua, dapur kecil, hingga gentong air yang diletakkan di belakang rumah. Semuanya sederhana. Sangat berbeda dengan kehidupan mewah di villa. Tetapi entah mengapa, begitu duduk di kursi kayu di teras, ia merasa hatinya jauh lebih ringan. Ibu Sri tersenyum menatap putranya lalu berkata pelan, "Di sini ibu merasa lebih nyaman." Hanya kalimat singkat itu saja sudah cukup bagi Arjuna untuk mengerti bahwa ia telah membuat keputusan yang benar. Sejak hari itu, jadwal kerja Arjuna berubah total. Sesibuk apapun, setiap akhir pekan ia sendiri mengendarai mobil pulang ke desa menemui ibunya. Tidak ada lagi rapat yang berlarut-larut hingga larut malam atau perjalanan bisnis yang terus-menerus seperti sebelumnya. Terkadang ia mampir ke pasar kabupaten membeli sedikit ikan sawah, seikat kangkung, beberapa buah tomat lalu dengan gembira membawanya pulang untuk dipamerkan kepada ibunya. Ibu dan anak itu bersama-sama memasak hidangan sederhana. Ia canggung menyalakan tungku. Ibu Sri tertawa karena putranya sukses di masyarakat, tetapi canggung saat memasak. Tawa ibunya membuat rumah kecil itu terasa lebih hangat dari sebelumnya. Terkadang di sore hari, Arjuna mengambil cangkul kecil ke kebun belakang untuk mencabut rumput, memperbaiki pagar, atau mengganti bola lampu di halaman. Pekerjaan itu tidak ada yang besar tetapi membuatnya merasa damai. Ibu Sri duduk di kursi bambu melihat putranya sibuk lalu sesekali mengingatkannya untuk beristirahat dan minum air. Ibu dan anak itu berbicara tentang berbagai hal sehari-hari. Ibu menceritakan tetangga baru yang menikahkan anaknya. Cerita, kebun jeruk tahun ini berbuah lebat. Sedangkan Arjuna menceritakan perubahan di perusahaan. Bagaimana Ken di sekolah. Cerita-cerita sederhana itu perlahan menghapus jarak antara ibu dan anak. Setelah bertahun-tahun, ia hanya tahu mengirim uang tetapi kurang meluangkan waktu di samping ibunya. Sementara itu, kehidupan Sarah beralih ke halaman yang sama sekali berbeda. Setelah pindah dari villa,
Ia menyewa sebuah apartemen kecil di kompleks perumahan lama di pinggir kota. Apartemen itu hanya memiliki beberapa perabot dasar. Tidak ada lagi kepala pelayan yang menyiapkan sarapan. Tidak ada lagi sopir yang mengantar jemput atau asisten rumah tangga yang membersihkan. Semuanya ia lakukan sendiri. Hari-hari pertama Sarah hampir tidak terbiasa dengan kehidupan itu. Ia sendiri pergi ke pasar, memasak sendiri, mencuci sendiri, terkadang pulang kerja larut. Ia begitu lelah hingga hanya makan mie instan lalu berbaring di tempat tidur. Berkat rekomendasi seorang kenalan, Sarah berhasil mendapatkan pekerjaan sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan furnitur kecil. Gajinya tidak tinggi tetapi cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup dan melunasi sisa utang perdata secara bertahap. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia harus menghitung setiap rupiah yang ia hasilkan. Setiap akhir bulan melihat slip gaji, Sarah baru memahami nilai uang dan pengorbanan yang sebelumnya ibu mertuanya diam-diam tanggung untuknya. Malam hari setelah pulang kerja, ia sering duduk sendirian di dekat jendela apartemen kecilnya. Saat-saat seperti itu, kenangan tentang Ibu Sri kembali muncul dengan sangat jelas. Ia teringat wanita yang pernah diam-diam membawakan makanan ke kamar saat ia sakit. Pernah begadang menunggunya pulang kerja. Pernah menjual seluruh emas kawinnya untuk menyelamatkan adiknya tanpa pernah menghitung jasa. Setiap kali memikirkan perbuatannya, Sarah kembali menangis. Tidak ada lagi yang di sampingnya untuk menghibur atau melindungi. Justru masa-masa hidup sendirian itulah yang memaksanya menghadapi semua kesalahannya sendiri. Ken juga perlahan beradaptasi dengan kehidupan baru. Sesuai kesepakatan kedua orang tuanya, anak itu masih bisa bertemu ayah dan ibunya. Akhir pekan bersama ayah, ia mengikuti Arjuna pulang ke desa mengunjungi neneknya. Ia sangat suka berlari di sekitar halaman, mengejar kupu-kupu, memetik jambu lalu duduk mendengarkan neneknya bercerita tentang masa lalu. Tawa polos anak itu membuat rumah kecil itu semakin hidup. Ibu Sri melihat cucunya senang juga merasa hatinya lebih ringan. Ia tidak ingin orang dewasa karena kesalahannya sendiri merenggut masa kecil anak itu. Suatu sore akhir pekan, Arjuna sedang memperbaiki keran air di halaman ketika Ken berlari memeluk kaki ayahnya. Anak itu mendongak bertanya, "Ayah, nanti nenek akan tinggal di sini selamanya?" Arjuna tersenyum membelai kepala anaknya. "Kalau nenek suka, nenek akan tinggal di sini. Yang penting tempat manapun yang membuat nenek senang, ayah akan mendukung." Ken mengangguk sangat kuat lalu berlari memamerkan kepada neneknya bahwa ia akan menanam satu pohon mangga lagi di kebun agar setiap kali pulang selalu ada buah untuk dimakan. Ibu Sri menatap cucunya sambil tersenyum lembut. Tatapan matanya penuh kasih sayang. Suatu sore itu, ketika matahari perlahan terbenam di balik deretan pohon bambu, Arjuna duduk di teras rumah minum teh bersama ibunya. Angin dari sawah bertiup membawa aroma padi yang baru dipanen. Sangat menyenangkan. Ia tiba-tiba menyadari bahwa bertahun-tahun ia mengejar hal-hal yang terlalu besar hingga melupakan kebahagiaan yang sangat dekat. Sebuah rumah tidak perlu luas. Sebuah hidangan tidak perlu banyak jenis. Cukup dengan orang-orang terkasih yang tulus, peduli satu sama lain. Itu sudah cukup hangat. Ia menoleh menatap ibunya lalu berkata pelan, "Aku tidak akan membiarkan ibu menderita kerugian lagi." Ibu Sri tersenyum mengangguk. Tidak perlu janji-janji panjang. Cukup dengan putranya rutin kembali setiap akhir pekan sudah menjadi hadiah terbesar baginya di sisa hidupnya. Hampir 3 bulan setelah meninggalkan villa. Suatu sore akhir pekan, Sarah menggandeng tangan Ken berdiri di depan gerbang kayu rumah lama di desa. Di tangannya hanya ada sekantong buah-buahan dan sedikit kue yang Ibu Sri suka makan. Bus baru saja pergi meninggalkan ibu dan anak itu berdiri di tengah jalan desa yang damai. Sarah menatap gerbang familiar itu. Jantungnya berdebar sangat kencang. Ia sudah berkali-kali berniat datang tetapi kemudian kembali karena tidak cukup berani menghadapi ibu mertuanya. Hari ini setelah beberapa malam berpikir, ia mengerti bahwa jika terus menghindar, seumur hidup ini ia tidak akan bisa memaafkan dirinya sendiri.
Ken melihat sekeliling lalu bersorak ketika melihat pohon melati di halaman sudah mulai berbunga kuning. Anak itu berlari cepat masuk. Begitu melihat neneknya sedang menyiram beberapa petak sayuran langsung memeluknya erat. Ibu Sri tersenyum. Membungkuk membelai kepala cucunya. Lalu menanyakan urusan sekolah. Tawa riang Ken membuat halaman kecil itu seperti bersinar. Baru ketika anak itu berlari ke sudut kebun bermain dengan anjing kecil tetangga. Ibu Sri mendongak menatap Sarah yang masih berdiri diam di gerbang. Sarah melangkah perlahan ke halaman. Dibandingkan dengan hari-hari ia masih tinggal di villa. Ia jauh lebih kurus. Rambutnya diikat rapi di belakang. Wajahnya hampir tanpa riasan. Pakaian sederhananya membuatnya terlihat sangat berbeda dari wanita mewah sebelumnya. Ia meletakkan kantong hadiah di meja batu lalu menunduk sangat rendah. Bu, hari ini aku datang bukan untuk meminta ibu memaafkan langsung. Aku hanya ingin menceritakan semua yang telah aku sembunyikan di hati. Ibu Sri sedikit mengangguk. Menunjuk kursi di seberang lalu meminta menantunya duduk. Beberapa saat kemudian, Sarah baru mulai berbicara. Ia menceritakan tentang bulan-bulan hidup sendirian di apartemen kecil. Tentang malam-malam pulang kerja hanya dengan 4 dinding kosong. Tentang saat-saat memegang gaji pertama dan menangis karena teringat uang yang ibu mertuanya pernah diam-diam berikan kepadanya. Ia mengakui bahwa sebelumnya, ia selalu berpikir uang bisa menyelesaikan semua masalah. Semakin ia berpikir sedang melindungi keluarga, semakin ia terjerumus ke dalam kesalahan. Hanya ketika kehilangan kehidupan lamanya, menanggung sendiri setiap pengeluaran, ia baru memahami nilai kebaikan dan pengorbanan. Sarah terisak melanjutkan. Yang paling membuatku sakit bukan kehilangan villa atau kehidupan nyaman dulu. Yang membuatku menyesal adalah orang yang kulukai justru adalah orang yang berkali-kali menyelamatkanku. Setiap kali teringat ibu menjual emas kawin untuk membantuku. Aku hanya ingin kembali ke hari itu untuk mencegah diriku sendiri. Sampai di sini. Air matanya menetes ke tangan yang tergenggam erat. Ia tidak lagi mencari alasan untuk membela diri. Juga tidak menyalahkan Hendra atau keadaan. Untuk pertama kalinya ia menerima seluruh tanggung jawab atas kesalahannya. Ibu Sri diam-diam mendengarkan setiap kata. Di wajahnya tidak ada lagi kemarahan atau kesedihan seperti sebelumnya. Hanya ada ketenangan seorang yang telah melewati terlalu banyak badai. Ketika Sarah hendak berlutut, ibu segera melangkah mendekat menggenggam lengannya. Ia menarik menantunya berdiri tegak lalu menatap matanya. Kamu ingat satu hal dari ibu. Orang yang tahu kesalahan harus berdiri dan memperbaikinya. Jangan menyiksa diri sendiri dengan berlutut. Di rumah ini pernah ada seseorang yang harus merangkak di lantai. Itu sudah lebih dari cukup. Mendengar kalimat itu, Sarah menangis terseduh-seduh. Kalimat lembut itu seperti pisau yang mengiris hatinya. Itu mengingatkannya pada momen paling mengerikan yang seumur hidup ini tidak bisa ia lupakan. Tepat saat itu, Arjuna masuk dari halaman. Ia baru saja mengantar pulang beberapa bibit pohon untuk ditanam di kebun belakang sehingga tidak tahu Sarah sudah datang. Melihat istrinya berdiri di hadapan ibunya, ia sedikit menghentikan langkah. Keduanya saling menatap. Beberapa detik lalu, Arjuna hanya mengangguk pelan memberi salam. Tidak ada lagi kemarahan seperti sebelumnya tetapi juga tidak ada lagi jarak sebuah keluarga bahagia seperti dulu. Itu adalah ketenangan dua orang yang telah melewati masalah yang terlalu besar dan keduanya memahami bahwa ada luka yang membutuhkan waktu sangat lama untuk bisa sembuh. Ken berlari dari kebun. Tangan memegang beberapa buah jambu yang baru dipetik. Anak itu dengan polos membagikannya kepada setiap orang lalu bercerita dengan riang tentang sekolah. Ketiga orang dewasa itu tersenyum menatap anak itu. Arjuna berinisiatif mengambil kursi tambahan agar Sarah bisa ikut duduk makan. Tidak ada yang mencoba menciptakan suasana canggung. Semua orang hanya berbicara tentang hal-hal yang sangat biasa. Menanyakan pekerjaan, kesehatan, dan pelajaran Ken. Justru kesederhanaan itulah yang membuat makan siang itu terasa lebih hangat daripada pesta mewah apapun sebelumnya. Beberapa waktu kemudian, kasus Hendra juga berakhir sesuai ketentuan hukum. Setelah mengumpulkan bukti lengkap,
Pihak berwenang memproses tindakan-tindakan terkait. Arjuna tetap secara proaktif memberikan ganti rugi tambahan kepada keluarga Ibu Larasati agar putrinya memiliki kondisi untuk memulihkan kesehatan dan melanjutkan sekolah. Namun, ia tidak pernah menggunakan bantuan-bantuan itu untuk meminta keringanan hukuman bagi Hendra. Baginya, membantu korban adalah hal yang perlu dilakukan. Sedangkan orang yang melakukan kesalahan harus menanggung konsekuensinya sendiri agar memiliki kesempatan untuk berubah. Setelah kejadian itu, Arjuna menyisihkan sebagian keuntungan perusahaan untuk mendirikan dana bantuan hukum gratis bagi lansia yang mengalami kekerasan atau pemaksaan aset dalam keluarga. Ia tidak menggunakan namanya sendiri untuk dana itu melainkan memilih satu kata Sri. Ketika pengacara Tuan Budi bertanya mengapa tidak menggunakan nama perusahaan untuk menciptakan kredibilitas, Arjuna hanya tersenyum tipis. Ada hal-hal yang dilakukan untuk memperbaiki diri sendiri, bukan untuk dipuji orang lain. Menjelang senja, setelah Sarah mengantar Ken kembali ke kota, Arjuna duduk bersama ibunya di teras rumah. Matahari perlahan terbenam di balik sawah. Sinar senja menyelimuti atap lama dengan warna kuning lembut. Ibu Sri perlahan menuangkan teh lalu memberikannya kepada putranya. Arjuna menerimanya. Menatap ibunya yang telah melewati begitu banyak penderitaan, tetapi masih memiliki hati yang penuh pengertian. Ia tiba-tiba mengerti bahwa hal paling berharga yang ia dapatkan setelah kejadian itu bukanlah mempertahankan aset atau memenangkan sebuah pertengkaran, melainkan belajar bagaimana berada di samping ibunya tepat saat ia paling membutuhkan. Kisah keluarga mereka berakhir bukan dengan keajaiban yang membuat semuanya kembali seperti semula. Setiap orang harus membawa bekas luka mereka sendiri. Sarah melanjutkan hidup dengan penyesalan dan hari-hari mandiri. Hendra membayar kesalahannya dengan tanggung jawab di depan hukum. Arjuna memperbaiki kekurangannya dengan perhatian yang ia berikan kepada ibu dan putranya. Sedangkan Ibu Sri, orang yang paling banyak menderita, justru adalah orang yang mempertahankan kebaikan hati untuk menyambung kembali hal-hal yang seolah telah hancur. Sejak saat itu, Arjuna selalu mengingat satu hal yang ia anggap sebagai pelajaran terbesar dalam hidupnya: berbakti tidak terletak pada villa-villa mewah, rekening bank, atau hadiah mahal. Berbakti dimulai dari anak-anak yang tahu meluangkan waktu di samping orang tua, tahu mendengarkan, tahu melindungi mereka dari ketidakadilan, dan tidak akan pernah membiarkan orang tua mereka menunduk, menanggung malu lebih dari satu kali lagi. Hidup terkadang tidak merenggut hal-hal berharga dari kita dengan peristiwa yang terlalu besar, melainkan justru membuat kita kehilangan mereka karena ketidakpedulian dan kelalaian. Orang tua selalu mendedikasikan seluruh hidup mereka untuk berkorban bagi anak-anak, tetapi yang mereka harapkan bukanlah kehidupan mewah atau hadiah mahal. Yang paling mereka butuhkan hanyalah perhatian, pendengaran, dan perasaan dilindungi oleh anak-anak ketika usia tua dan tenaga melemah. Jangan sampai air mata sudah menetes, luka sudah terlalu dalam, barulah kita menyadari telah melewatkan terlalu banyak hal yang tidak bisa didapatkan kembali. Hati yang pemaaf adalah sifat yang berharga. Tetapi pemaaf tidak berarti membiarkan kesalahan. Ketika kejahatan terus-menerus disembunyikan dan dimaafkan secara membabi buta, ia akan semakin membesar dan menyebabkan konsekuensi yang lebih berat. Kasih sayang yang benar juga berarti tahu mengatakan tidak pada hal yang salah. Tahu membiarkan setiap orang bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Hanya ketika menghadapi konsekuensi, manusia baru memiliki kesempatan untuk berubah dan dewasa. Semoga setelah kisah ini, kita semua akan meluangkan lebih banyak waktu untuk orang tua selagi masih bisa. Sebuah panggilan telepon untuk menanyakan kabar, sebuah makan malam keluarga, atau hanya sekadar beberapa jam duduk di samping mendengarkan orang tua bercerita juga bisa menjadi kebahagiaan terbesar di masa-masa akhir hidup mereka. Karena di dunia ini tidak ada yang lebih berharga daripada kasih sayang keluarga dan juga tidak ada penyesalan yang lebih menyakitkan daripada ingin berbakti tetapi orang tua sudah tidak lagi menunggu kita.